Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem season kedua episode keempat. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Chin yang sedang menikmati bar baru milik musuhnya yaitu Bumpy Johnson. Di sana Chin cukup memuji Bumpy jika memang benar berkesepakatan dengannya melipatkan keuntungan miliknya sebanyak 4 kali lipat. Mendengar pujian dari Chin, Bumpy menyarankannya untuk membuka klub malamnya sendiri dan mengusulkan Chin agar memberi nama klubnya dengan nama Double Chin. Yang membuat Chin tertawa mendengar lawakan yang diberikan oleh teman atau musuhnya. Lalu tak lama kemudian anak buah dari Bumpy datang menghampirinya untuk memberitahu jika sesuatu yang darurat telah terjadi, yaitu telah ada suatu kejadian di gudang milik mereka. Setelah Bumpy dan Chin memeriksa gudang itu, ternyata mereka menemukan jika telah ada 2 orang yang tewas tergantung di dalam gudang milik mereka. Kemudian Chin bergerak pada Jin yang sedang memberitahu Chin serta Bumpy jika dengan terbunuhnya 2 pekerja mereka menandakan bahwa ada yang tak suka. Bumpy dan Chin menjalankan bisnis bersama. Jin menduga jika salah satu pekerja Bumpy atau Chin telah mengkhianati mereka dan memberitahukan lokasi tempat di mana Bumpy dan Chin memproduksi narkoba. Chin menduga jika selain orang-orang di sini, Jin dan anak buahnya lah yang mengetahui tempat itu. Tak ada yang lain. Dan Jin menjelaskan bahwa dirinya telah menerima dan mengirim pesanan narkoba selama 20 tahun. Tak pernah diketahui oleh orang lain. Bahkan FBI sekalipun tak pernah menangkapnya. Hal itu semua Jin dapat lakukan karena dirinya sangat berhati-hati dan bijaksana. Bumpy menduga mungkin kematian pekerjanya merupakan ulah dari bos Italia. Sebab ia telah menduga bos Italia yang lain akan bertindak. Dan Bumpy kembali menduga hal itu merupakan sebuah pesan dan mungkin saja nanti akan ada tawaran kepada Bumpy ataupun kepada Chin. Lalu Jin menyetujui apa yang dikatakan oleh Bumpy karena Chin telah berhasil menjalankan 10 Harlem sehingga hal itu membuat keluarga lain iri dan terancam dengan keberadaannya. Bumpy menjelaskan jika mungkin hal itu adalah ulah dari Lucis, Gambino atau Magliocco yang baru saja menjadi bos. Chin mencoba meluruskan kepada Bumpy bahwa ialah yang telah membantu Magliocco menjadi bos serta ia juga telah berteman dengannya selama 20 tahun. Lalu Jin akhirnya menegaskan apabila Bumpy dan Chin tak bisa menyelesaikan masalah ini, maka ia terpaksa akan memutuskan koneksinya dengan mereka berdua. Mendengar hal itu membuat Bumpy maupun Chin meminta untuk terus bersamanya apapun yang terjadi. Dan Chin menanggapinya dengan memberitahu Bumpy jika ia pasti akan tetap bersamanya. Di dalam bar milik Bumpy yang baru, Powell datang ke pesta itu bersama Amy yang mempertemukannya dengan Mei Mei. Sebab Powell yakin Mei Mei adalah orang yang tepat untuk membantu Amy menghadapi wawancaranya Mike Wallace. Setelah mereka bertemu dengan Mei Mei, Powell memperkenalkan Amy kepadanya. Tetapi tanpa basa-basi, Mei Mei justru menjelaskan jika ia sudah bertemu dengan Amy. Dan Powell memberitahu Amy adalah tamu utama dalam wawancara milik Mike Wallace. Powell juga berharap Mei Mei dapat membantu Amy untuk mendapatkan wawasan lebih tentang perjuangan hak sipil warga kulit hitam. Dan mendengar hal itu, Amy pun menjelaskan jika ia tak butuh bantuan darinya. Di kediaman Malcolm, ia melihat 2 orang berkulit putih sedang memantaunya. Setelah Malcolm tiba di rumahnya, ia tiba-tiba mendapat sapaan hangat dari surat yang dibacakan oleh istrinya, yaitu surat mengenai cabutan tagihan listrik karena Malcolm sudah tak mendapatkan pembiayaan dari Nation. Serta surat pemberitahuan dari Alice untuk istri Malcolm jika ia sangat mencintainya dan baru-baru ini Alice telah mengandung anak dari Malcolm. Mendengar surat itu tentu membuat istri Malcolm mempertanyakan bahwa selama ini ternyata Malcolm lah yang tak setia dengannya. Malcolm mencoba menjelaskan jika surat itu adalah suatu kebohongan yang telah seseorang perbuat. Dan Malcolm juga memberitahu istrinya ia sangat mengenali Alice karena Alice adalah putri dari Bumpy Johnson. Lalu Malcolm memberikan klarifikasi bahwa ia dan Alice tak pernah berselingkuh dan juga Alice tak pernah mengandung anak darinya. Malcolm menegaskan hal itu kepada istrinya jika surat tersebut sengaja dibuat untuk memecah belah mereka berdua. Malcolm menduga surat itu mungkin saja berasal dari FBI atau National of Islam yang mencoba untuk menimbulkan kebingungan antara Malcolm dan istrinya. Lalu Malcolm kembali menjelaskan jika tak apa-apa di antara mereka. Ia juga meminta Betty atau istrinya untuk percaya kepada Malcolm.
Di satu sisi, Stella dan Ernie masih mencari-cari alasan untuk memberitahu ayahnya kemana perginya Benny. Namun alasan mereka tak ada yang masuk akal, sehingga Ernie meminta kepada Stella untuk tak memberitahu siapapun apa yang telah terjadi. Ketika Bumpy sedang menerima informasi dari Ned jika istri karyawan Bumpy yang telah tewas sudah mendapatkan biaya untuk hidup, tiba-tiba saja tak lama kemudian Bumpy kedatangan tamu yang telah ia duga sebelumnya, yaitu Bonanno yang hendak mengajak Bumpy untuk mengkhianati Chin. Awalnya Bonanno menjelaskan ia sangat menyesal tak pernah menerima tawaran 10 Harlem yang Bumpy berikan. Mendengar hal itu membuat Bumpy mempertanyakan apakah Bonanno yang telah membunuh karyawannya. Bonanno memperjelas jika Lucis, Gambino, atau keluarga lain mungkin saja membunuh karyawan dari Bumpy, tetapi dirinya bukanlah seorang pembunuh. Bonanno menjelaskan kepada Bumpy bahwa Chin adalah seorang supir yang beruntung, serta ia juga mulai menjelek-jelekan Chin dengan mengatakan Chin tak pandai dalam berbisnis dan tak adil dalam memperlakukan rekannya. Bumpy menanggapi hal itu dengan memberitahu jika Chin merupakan orang yang adil, sebab ia rela berbagi 50 berbanding 50 dengannya. Lantas Bonanno pun langsung menawarkan jika Bumpy mau bekerja sama dengannya, maka Bonanno akan memberikan Bumpy sebanyak 60% hasil dan 40% untuk Bonanno sendiri. Dan mendengar tawaran tersebut membuat Bumpy memperjelas jika ia telah berjanji kepada Chin untuk tak meninggalkannya. Serta Bumpy juga takkan pernah mengingkari janjinya hingga Bonanno pun akhirnya memberitahu Bumpy bahwa ia mempunyai informasi orang dalam bahwa sebentar lagi Chin akan kalah, serta meminta Bumpy untuk memikirkan kembali tawaran yang telah ia berikan. Di kediaman Chin, Maglioso mulai memuja-muja Chin terkait foto album dirinya dahulu. Tetapi tak lama kemudian Maglioso menjelaskan jika ia mendengar masalah pembunuh yang terjadi di gudang miliknya. Maglioso memberitahu jika semua keluarga sangat iri dengan bisnis yang Chin jalankan dengan Bumpy, serta memberitahu kepada Chin bahwa masalah yang ada di gudang adalah ulah dari Lucis dan Gambino. Maglioso yakin jika Lucis dan Gambino adalah orang berpengaruh di keluarga, sehingga ia menyarankan Chin untuk menjadi rekan dari Bonanno dan dirinya agar bisa mengalahkan Lucis serta Gambino. Namun Chin dengan begitu saja menolak tawaran dari Maglioso sebab ia telah berbisnis dengan Bumpy. Dan Maglioso memperjelaskan bahwa mempunyai rekan orang hitam sangatlah tak wajar karena bos-bos besar yang lainnya tak akan pernah menyukai apa yang telah Chin lakukan. Lalu Maglioso kembali membujuk Chin bahwa mungkin mereka butuh Bumpy untuk mendapatkan 10 Harlem. Tetapi Maglioso juga yakin bahwa suatu saat mereka akan membunuh Bumpy dan menguburnya secara perlahan. Mendengar perkataan dari Maglioso membuat Chin langsung memintanya agar membiarkan dirinya memikirkan hal itu terlebih dahulu. Ketika Chin sedang memberikan ciuman hangat kepada Maglioso, perbuatan mereka ternyata terlihat jelas oleh Chance dan Nat yang sedang memantau mereka dari kejauhan. Di sana Nat menduga jika mungkin Maglioso akan menghampiri bos Italia yang lainnya untuk menjatuhkan bisnis dari Bumpy. Keesokan harinya, di dalam restoran, Alice kebingungan dengan surat yang ditulis mengatasnamakan dirinya. Lalu Malcolm memberitahu jika surat itu dibuat untuk menimbulkan kebingungan dan untuk mengadu domba Malcolm dan istrinya. Ia menduga mungkin surat itu telah dibuat oleh FBI atau seseorang di National of Islam yang mengetahui persahabatan antara dirinya dengan Alice. Mendengar hal itu, Alice memberitahu Malcolm jika Kapten Henry telah mengundang dirinya untuk menghadiri sidang sore ini. Dan Malcolm memintanya untuk mempertimbangkan kembali terkait Alice yang hendak meninggalkan National of Islam. Malcolm meminta Alice untuk tetap berada di sana agar ia dapat menjadi telinga dan mata darinya. Tetapi Malcolm juga menjelaskan jika ia tak akan memaksa Alice untuk menerima tawaran itu, sebab hal itu merupakan hal yang cukup berbahaya. Sayangnya, ternyata Alice dengan sukarela menjelaskan kepada Malcolm jika dirinya akan tinggal di National. Tetapi ketika Malcolm telah membentuk grupnya sendiri, Alice hendak untuk berada di sisi Malcolm. Di kantor milik Powell, Maime menjelaskan dan mendapatkan pertanyaan dari Powell terkait apa yang terjadi kemarin. Maime tanpa basa-basi memberitahu jika Amy telah membuat surat cinta kepada suaminya ketika ia sedang di penjara. Serta ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya ingin Amy menjauh dari Bumpy. Mendengar hal itu, Powell meyakinkan Maime jika dengan keberadaan Amy dapat membantu orang kulit putih mengubah pandangannya kepada orang berkulit hitam. Serta Powell juga meminta Maime untuk menuntun Amy agar mengetahui cara hidup kaum mereka. Di satu sisi, Maglioso mulai menghampiri Bonanno untuk memberitahu jika ia sedang mengurus Chin agar mau menyetujui pergabungan menjadi mitranya.
Dan mendengar hal itu membuat Bonono juga menjelaskan jika Chin dan Bumpy adalah orang yang sok pintar, sehingga ia bertekad untuk menghancurkan mereka berdua. Di dalam markas milik Chin, Ernie dihampiri oleh Stella yang memintanya untuk berbicara. Stella memberitahu Ernie jika ia telah memberitahu Delia bahwa Benny sudah meninggal. Stella juga menjelaskan jika Delia yang merupakan ibu dari Teddy perlu tahu akan hal itu. Mendengar pernyataan dari Stella membuat Ernie marah sebab dengan adanya orang lain yang tahu terkait pembunuhan itu akan membuat Stella dan Ernie semakin terancam. Sehingga ia meminta kepada Stella untuk memberitahu di mana keberadaan dari Delia agar dirinya bisa memberikan sejumlah uang kepadanya dan memintanya untuk meninggalkan kota dengan segera. Kembali ke kantor Powell, Malcolm masih bertanya-tanya siapa yang telah membuat surat palsu itu. Powell memberitahu jika mungkin saja hal itu dilakukan oleh anggota National of Islam atau FBI yang selalu menjaga Malcolm di depan rumahnya. Serta Powell juga meminta Malcolm untuk selalu berhati-hati. Malcolm menjawab bahwa telah ada FBI yang telah bertugas memantaunya selama 24 jam di depan rumahnya. Dan Powell memberitahu FBI itu hanya mementingkan keamanan mereka, bukan keamanan dari Malcolm. Sementara itu, Amy menghampiri restoran kulit hitam untuk menemui Mei secara langsung. Di sana Amy menjelaskan jika ia senang Mei ingin bertemu dengannya, serta ia juga memberitahu bahwa apa yang terjadi antara dirinya dengan Bumpy adalah masa lalu. Dan Mei menjelaskan jika tujuannya mengundang Amy bukanlah untuk mendengarkan keluh kesah hati Amy, sebab tujuannya ke sini adalah untuk membantu Amy agar bisa menghadapi wawancara Mike Wallace. Lantas Mei pun mengajak Amy untuk membahas hal itu di rumah miliknya. Di dalam sidangnya, Alice memberikan pernyataan jika ia takkan pernah mengkhianati National of Islam, serta ia juga meyakinkan Kapten Henry dengan menjelek-jelekan Powell agar dirinya bisa terus berada di sana. Saat ini, Chance serta Nat sedang memberitahu Bumpy jika Maglioso telah bertemu dengan Chin dan Bonanno, dan Maglioso juga saat ini masih berada di klub milik Chin. Mendengar hal itu, membuat Bumpy memutuskan untuk menghampiri mereka berdua. Setibanya di klub milik Chin, Bumpy langsung mempertanyakan apa yang telah Chin lakukan, sebab Chin telah berjanji takkan pernah mengkhianatinya. Di sana Chin mencoba menjelaskan jika ia terpaksa melakukan hal ini agar dirinya aman dari incaran keluarga, karena Chin berpikir jika uang yang ia hasilkan tak sebanding dengan keselamatan keluarganya. Lalu Chin mengajak Bumpy untuk memberikan jatah mereka kepada keluarga, agar keluarga takkan bisa menghancurkan mereka. Chin juga memiliki tujuan untuk menerima hal itu karena ia ingin mengurangi perang antar keluarga yang mungkin saja nanti akan terjadi. Tetapi ia tak puas dengan yang Chin lakukan, membuat Bumpy langsung mengatakan jika Chin tak pernah setangguh yang ia kira, karena Chin rupanya telah mengalah pada keluarga. Dan Maglioso yang mendengar hal itu mulai menanggapinya dengan meminta Bumpy agar berdiam. Mendengar hal itu membuat Bumpy marah sehingga keadaan di sana semakin memanas. Beruntungnya Chin berhasil menenangkan mereka dengan meminta senjata untuk segera diturunkan. Chin lalu menjelaskan jika Bumpy tahu cara mainnya agar keluarga tak mengincarnya. Chin juga mengajak Bumpy agar mencari tahu pembagiannya di klub Barmontes. Tetapi usulan itu ditolak begitu saja oleh Bumpy yang membuat akhirnya Chin mengubah tempat pertemuan itu menjadi ke tempat milik Bumpy. Di National of Islam, Charles menghampiri Alice untuk menjelaskan jika perkataan yang telah Alice berikan kepada Malcolm cukup menyentuhnya. Ia juga memberitahu jika Charles saat ini berencana untuk membunuh Malcolm. Dan mendengar informasi itu, membuat Alice dengan segera menghampiri Betty untuk memberitahunya jika Malcolm saat ini sedang dalam bahaya. Namun sayangnya Betty tak menghiraukan perkataan tersebut sebab mereka sudah menghadapi berbagai macam bahaya. Betty juga kini lebih berfokus untuk membahas isi surat yang Alice berikan kepada orangnya langsung. Lalu menduga Betty jika tatapan dari Alice menandakan dirinya sangat mencintai Malcolm. Karena tak mau dituduh begitu saja, Alice menjelaskan jika ia sangat menghormati Malcolm sebagai bapa, karena Malcolm lah yang bisa membuat dirinya menjadi lebih baik. Lalu tak lama kemudian Malcolm datang menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang mereka bicarakan. Alice lalu dengan segera menghampiri Malcolm untuk memberitahunya jika saudara Charles telah berniat untuk membunuh Malcolm. Di kediaman Mei, mereka sempat membahas apa yang hendak mereka bicarakan kepada wawancara Mike. Lalu tak lama kemudian Bumpy baru saja pulang dan melihat Mei serta Amy membuat Bumpy langsung cengar-cengir sendiri seperti Ahmad Dhani. Bumpy juga bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Lalu Amy menjelaskan bahwa Mei telah membantunya untuk memberikan persepsi pada wawancara Mike. Mendengar pernyataan itu membuat Bumpy menyarankan agar Mei yang menjelaskan hal itu kepada Mike saja. Masa sekarang, Delia sedang mengangkat jemurannya yang telah kering. Lalu tanpa ia sadari, rupanya Ernie begitu saja menghampirinya untuk memberikan koper dengan imbalan Delia harus segera pergi keluar kota dan memulai kehidupan yang baru.
Mendapat permintaan seperti itu, Delia dengan langsung menolaknya karena kehidupannya ada di Harlem. Serta ia juga tak ingin memanfaatkan kematian putranya untuk mendapatkan sejumlah uang. Karena tak terima dengan tolakan itu, Ernie dengan terpaksa menodongkan pistolnya kepada Delia yang membuat Delia mau tak mau harus menerima uang itu. Pada malam hari, saudara Charles mulai menjalankan misinya untuk membunuh Malcolm dengan menyusup ke garasinya agar bisa menghampiri mobil milik Malcolm. Lalu tanpa basa-basi, Charles dengan begitu saja memasang sebuah bom pada mobil miliknya. Namun, berkat bantuan dari Allah, sayangnya usaha yang Charles lakukan berhasil diketahui terlebih dahulu oleh Malcolm yang marah karena jemaatnya sendiri telah mencoba untuk membunuh dirinya. Malcolm lalu memberikan ceramahnya jika Charles sudah terpengaruh oleh orang kulit putih, yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Sebelum Bumpy masuk ke dalam klubnya sendiri, Change bertanya bagaimana jika masuk ke dalam perangkap singa yang membuatnya mati. Bumpy memberitahu jika ia harus mempercayai orang berkulit putih. Ketika mereka sedang mengadakan rapat, Bonono menjelaskan bahwa sebagai perbaikan ia berencana untuk mengambil alih pengiriman bersama Magliocco, serta menegaskan jika Bumpy hanya akan mendistribusikan narkobanya sebanyak 5% saja. Mendengar hal itu membuat Bumpy kesal karena bisnisnya telah direbut begitu saja oleh bos mafia Italia. Dan Bonono memberitahu jika Bumpy harus menerima hal itu apabila dirinya ingin keluar hidup-hidup dari tempat ini. Kemudian Chin menjelaskan jika memang selama ini dirinya dan Bumpy cukup serakah atas kesuksesannya. Namun di satu sisi ia tak terima pada Bonono yang dahulu pernah dihampiri oleh Bumpy untuk menjalankan bisnis ini dan menolaknya. Serta Bonono yang saat ini hendak mengklaim persenan dari hasil narkoba mereka berdua. Chin juga menjelaskan bahwa Magliocco telah kenal dengan dirinya selama 20 tahun dan Chin juga tak meragukan persahabatan antara dirinya dengan Magliocco karena Magliocco yang menghampiri Bonanno untuk membuat kesepakatan dengannya. Lalu Chin menegaskan jika di saat dirinya meragukan pertemanan, maka tak ada pertemanan di antara mereka. Lalu Chin dengan segera menembak Magliocco hingga tewas. Setelah tembakan itu, Bumpy langsung mengambil tindakan untuk mengancam Bonanno agar tak ikut campur dalam urusan ini. Bumpy juga sempat menegaskan jika pemerasan yang Bonanno dan Magliocco akan lakukan telah diketahui dirinya sejak awal, sehingga Bumpy dan Chin bertujuan untuk mempermainkan Bonanno. Bumpy juga menegaskan jika Bonanno takkan pernah bisa merusak mitranya dengan Chin. Ketika wawancara akhirnya telah dilakukan, Amy dengan begitu rendah hatinya memberikan Mei kesempatan untuk memberitahu secara langsung bagaimana kehidupan dan penderitaan orang berkulit hitam yang sebenarnya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Malcolm serta Alice dan Betty yang sedang berdoa untuk menikmati makanan mereka. Lalu Bumpy yang memberitahu Chin jika urusan mereka dengan Bonanno belum selesai. Chin menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa selama ini dirinya menjadi rekan dari Bumpy, ia takkan pernah takut terhadap ancaman yang Bonanno akan berikan kepadanya. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem season kedua episode keempat pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan garapan series terbaru kami? Apakah kalian cukup puas dengan setiap plotnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kritik serta saran demi membuat channel ini tetap menjadi channel pembahasan film yang terbaik. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.